Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hendra Suheri dari SMK Negeri 2 Kota Solo, salah satu calon guru penggerak angkatan 6 kelompok 10 grup A1. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia bernama Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dalam arti kata, bahwa pendidikan dengan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai tujuan kebudayaan yang lebih baik dan kehidupan kebangsaan yang lebih baik, maka di sini peran pendidikan adalah sangat penting sekali. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan itu dalam dua hal, yaitu pendidikan itu sendiri dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang mana pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan dengan cara memberi ilmu atau faedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Dan pendidikan itu sendiri diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, sehingga pendidikan merupakan kegiatan menuntun anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya. Sehingga dalam kegiatan menuntun untuk mencapai perubahan yang lebih baik haruslah berlandaskan pada kekuatan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam merupakan kodrat bawaan lahir dari manusia itu sendiri. Sementara kodrat zaman adalah kodrat bagaimana perkembangan zaman pada saat anak-anak itu berada. Dalam menjalankan proses pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan semboyan yang dikenal dengan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutpuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan, yang merupakan cerminan kedalaman dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam menjalankan proses pendidikan, diperlukannya penguasaan diri dalam pendidikan karena watak biologis tidak dapat lenyap dari jiwa manusia, sehingga penyatuan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang nantinya akan menimbulkan tenaga, sehingga ini disebut dengan budi pekerti. Dan pendidikan itu harus diterapkan berhamba pada anak. Demikianlah filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagaimana hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini adalah seorang guru memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada murid sehingga sang murid mendapat kemampuan atau skill untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang. Namun hal ini berbeda dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 ini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terjadi perubahan pemikiran tentang murid dalam pembelajaran di kelas, di mana pendidikan dan pengajaran dilakukan terhadap murid dengan menuntun murid tersebut ke arah yang lebih baik berdasarkan kepada kodrat alam dan kodrat zaman.
sehingga proses pembelajaran dilaksanakan berpusat kepada murid dalam pembelajaran yang merdeka. Setelah mempelajari dan memahami refleksi dari filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar, maka refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dalam modul pada perubahan diri yang dialami dan akan dipraktikkan di sekolah atau di kelas, diantaranya murid terlahir bukan sebuah kertas kosong, namun memiliki kekuatan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan itu menuntun dengan penerapan pembelajaran berpusat kepada murid. Selanjutnya, pendidikan harus dilandasi dengan kekuatan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat perkembangan zaman. Sehingga proses pendidikan menuntun dilaksanakan dengan cara memberikan contoh-contoh yang baik kepada murid, melakukan pembiasaan-pembiasaan kepada murid, memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada murid, memberikan tindakan atau laku yang baik dalam kegiatan pembelajaran, dan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pengalaman lahir dan batin dari murid itu sendiri. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka konstruksi proses pembelajaran dan suasana kelas yang akan saya laksanakan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya di kelas dan sekolah yang dapat segera diterapkan untuk menjadi lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD, yaitu pembelajaran dilaksanakan berpusat kepada murid, menuntun proses pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menanamkan nilai-nilai budaya daerah, diantaranya alam takambang menjadi guru, kato nanamte, dan balik kasurau. Di samping itu, kegiatan dilakukan dengan menuntun, mengayomi, dan mengembangkan potensi kekuatan kodrat alam dari murid tersebut seiring dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini, serta memadukan gerak perilaku, perasaan, dan kehendak atau kemauan menjadi sebuah kekuatan belajar dalam merdeka belajar. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.